Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Hari ini tentunya kalian baik-baik semua. Juga diberi berkat kesehatan oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 5 dan 6. Coba kita perhatikan halaman berikutnya. Di situ ada Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku. Membuka halaman-halaman buku. Mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Coba diperhatikan gambarnya. Mereka berdua menunjukkan gambar-gambar yang ada di dalam buku. Coba perhatikan bagaimana posisi duduknya. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Coba diperhatikan Dayu dan Lani, Siti, Lani dan Dayu. Tapi di gambar ini yang terlihat hanya Lani dan Siti yang mengamati isi buku. Yuk kita buka halaman selanjutnya. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Lakukan berulang-ulang. Coba diperhatikan. Itu ada tulisan buku. Yuk kita baca bersama-sama. Buku. Judul. Gambar. Sampul. Lembar. Penulis. Halaman. Nah, ini tadi yang ada di dalam buku. Coba kita amati lagi halaman selanjutnya. Amati gambar di bawah ini. Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Ceritakan hasilnya di dalam kelas. Coba bukunya diperhatikan. Di situ ada buku matematika, ada buku dongeng. Nah, buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang, agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Nah, ini tadi kita mengamati buku-buku yang ada pada gambar. Ada buku matematika, ada buku dongeng. Coba diperhatikan sekali lagi. Nah, perhatikan lagi ya. Membaca sebaiknya di tempat yang terang. Supaya apa? Supaya mata kita tidak rusak. Ayo kita mengamati selanjutnya. Gambar selanjutnya. Nah, Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian warnai dan ceritakan pada teman-teman kalian. Nah, ini gambarnya. Coba diperhatikan. Gambar mana yang pertama? Bisa menjawab? Gambar mana yang kedua? Gambar mana yang ketiga? Keempat? Itu ada ceritanya masing-masing. Nah, gambar 1. Misalkan Udin naik sepeda. Terus gambar kedua? Gimana? Ini Beni atau Udin ya ceritanya. Nah,
Udin duduk di bawah pohon sambil mengamati buku. Nah, gambar ketiga, ketika Udin membaca dan mengamati buku, datanglah Edo. Setelah keduanya membaca buku, gambar keempat, Udin berpamitan pada Edo. Sampai jumpa besok ya. Nah, kalian bisa mengurutkan? Iya, pinter. Pasti bisa bercerita dengan baik melalui gambar-gambar yang ada di buku ini. Yuk kita lanjutkan. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Coba diperhatikan gambarnya. Nah, di sebelah kiri itu ada urutannya. Buku tulis, buku cerita, dan ada buku dongeng. Coba diperhatikan di situ. Urutannya ada 2 buku tulis, 2 buku cerita, 1 buku dongeng. Nah, lingkarilah gambar yang sesuai dengan sebelah kiri. Urutkan, dilihat di bawahnya juga, diperhatikan di sampingnya mana yang sama dengan pola yang sesuai. Di bawahnya ada 4 pola di situ. Bisa kalian? Ya, tentunya bisa semua. Nah, setelah selesai melingkari, kalian bisa buka halaman selanjutnya. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata kata-kata di bawah ini. Coba diperhatikan. Buku. Nah, di situ ada berapa suku kata? Buku. Ada berapa? Ada 2 suku kata. Coba di bawahnya lagi. Babu. Ada berapa? Ada 2 suku kata. Sekarang di bawahnya. Sekolah. Ada berapa? Iya, ada 3. Sebelah. Ada berapa? Ya, 3 juga. Sekarang di bawahnya lagi. Pelajaran. Ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Terdiri dari berapa? Pelajaran ini terdiri dari berapa suku kata? Ada 4 suku kata. Seperti di bawahnya juga ada 4 suku kata. Coba kita baca sama-sama. Pelajaran. Ada 4 suku kata. Nah, kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Coba diperhatikan. Buku dan baku. Ternyata di sini babu ya. Buku dan baku. Belakangnya sama. Ku dan ku. Bunyinya hampir sama. Sekolah dan sebelah juga hampir sama. Sama-sama di belakangnya lah. Pelajaran
pelajaran dan pelataran. Sama kan bunyinya? Iya, semuanya itu bunyi yang hampir sama. Ayo, kita berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Coba diperhatikan halaman selanjutnya. Ayo kita membaca. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Coba diperhatikan sambil membaca bersama-sama. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Itu tadi cerita si putih yang tidak mau belajar. Apa akibatnya? Nah, karena dia tidak mau membaca, tidak mau belajar membaca, akhirnya dia tidak bisa membaca petunjuk arah. Akhirnya bagaimana? Dia menyesal sendiri. Kenapa? Kok tidak mau belajar membaca? Nah, sekarang setelah kita membaca cerita tadi, yuk kita jawab pertanyaan di bawah ini. Siapa yang menjadi guru di hutan? Tentunya kalian sudah tahu siapa yang menjadi guru dalam cerita tadi. Siapa? Burung hantu, betul. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, si putih. Si putih tidak mau belajar membaca. Mengapa si putih tersesat? Karena dia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Nah, tentunya kalian ingin pandai membaca. Jangan seperti si putih. Kenapa? Karena membaca membuat kita tahu banyak hal. Ya, seperti tadi, jadi tersesat kalau tidak mau belajar membaca, tidak tahu kalimat-kalimat mana yang harus dibaca, mencari kata-kata tidak bisa. Nah, makanya kalian harus rajin membaca. Dimanapun kalian berada, setiap melihat tulisan, bacalah untuk berlatih. Nah, setelah membaca, ayo kita mengamati cerita tadi. Nah, Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti mengelompokkan kata. Seperti tadi di cerita tadi ada kata burung. Ada berapa suku kata? Ada 2. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama adalah burung. Burung dan burung. Hampir sama kan? Terdiri dari berapa suku kata tadi? 2 suku kata. Sekarang kita lihat bawahnya. Ada kata apa itu?
membaca. Di sini tertulis terdiri dari 3 suku kata. Nah, kata dengan bunyi yang hampir sama adalah apa ya? Kira-kira apa ya? Membaca. Iya, membawa. Nah, untuk tugas kalian mencari kata yang hampir sama bunyinya pada cerita Si Putih Tak Mau Belajar. Tentunya kalian bisa mencarinya karena di situ ada. Bisa memperhatikan situ? Iya, kalian tentu bisa semua. Yuk kita lanjutkan. Halaman selanjutnya. Membaca harus dilakukan setiap hari. Benny dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Nah, di situ ada pola gambar bola dari yang kecil ke yang besar. Coba diperhatikan. Pola gambar. Di bawahnya ada gambar tabung. Itu pola warna. Yang ketiga itu, ada pola jenis benda. Dapatkah kalian membedakan polanya? Nah, yang paling atas adalah pola dengan perbedaan ukuran. Ukurannya dari kecil ke besar. Sedangkan yang kedua, gambar tabung adalah pola dengan perbedaan warna. Coba perhatikan. Gambar biru, merah, kuning. Sebelahnya juga sama polanya. Biru, merah, kuning. Sebelahnya lagi juga sama polanya. Biru, merah, kuning. Ya. Sedangkan yang paling bawah, gambar yang paling bawah adalah pola dengan perbedaan jenis benda. Itu ada buku dan pensil. Beda atau bendanya? Buku dan pensil. Nah, ini kalian sudah bisa membedakan polanya. Ada pola perbedaan ukuran, pola perbedaan warna, pola perbedaan jenis benda. Yuk kita latihan, kita berlatih. Benny dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda apa yang belum ada. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Nah, di situ di gambar pertama ada pola beda ukuran. Pola ini yang belum lengkap, bola yang mana ya? Iya, bola yang paling kecil. Nah, kalian nanti taruh gambar bola paling kecil pada titik-titik. Nah, sedangkan yang kedua, pada pola perbedaan warna. Warna apa yang belum ada pada pola tersebut? Coba diperhatikan. Pola pertama, biru, merah, dan kuning. Nah, sedangkan yang kedua, biru. Di tengah itu kosong. Harus diberi warna apa? Iya, harus diberi
tabung berwarna merah agar polanya lengkap. Nah, yang sebelah kanannya lagi itu ada gambar tabung biru, merah. Kurang apa ya kira-kira warna yang belum ada? Iya, tabung berwarna kuning. Supaya lengkap, kalian kasih tabung berwarna kuning. Sedangkan di bawahnya, coba pola di bawahnya itu ada pola perbedaan jenis benda. Buku, pensil, buku, pensil. Terus titik-titiknya itu kira-kira apa ya di sini? Iya, di situ diisi buku agar lengkap polanya. Buku, pensil. Sebelahnya ada buku. Terus ada titik-titik lagi. Itu kita isi apa? Kita isi pensil. Nah, hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Tulislah angkanya sesuai dengan jumlah benda. Nah, tadi bola yang besar itu berapa ya? Ada bola besar berapa? Iya, 1, 2, 3. Pensilnya ada berapa? Ada 4. Sedangkan tabung berwarna biru ada berapa? Ada? Iya, ada 3. Ayo kita mencoba. Kita akan berlatih membaca pola gambar. Benny semakin rajin berlatih. Benny berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Benny menyelesaikan soal berikut. Lengkapilah pola gambar di bawah ini. Nah, gambar pertama itu ada gambar bola tenis. Ada berapa ya itu polanya? 1, 2, dan 3. Ada lagi sebelahnya? 1, 2, 3. Nah, sekarang gambar donatnya. Polanya bagaimana itu? 3, 1, 2. Berarti kalian akan menggambar donat 3 di tempat yang kosong ini. Terus di tengah 1, di sebelah kanannya menggambar donat 2. Sekarang di bawahnya lagi kita lihat. Di situ ada gambar pensil. Bilangan urutannya bagaimana? Dari pensil 3, 2, dan 1. Ulangi lagi gambar pensilnya. 3, 2, 1. Iya, itu pola gambar. Masih ada lagi. Di bawahnya ada pensil warna. Coba perhatikan polanya bagaimana. Dari banyak dulu atau dari sedikit? Nah, urutan paling banyak. Berarti di sini diisi berapa? Diisi 3 pensil warna. 3 kotak ya. 3 kotak pensil warna, 2 kotak pensil warna, dan 1 kotak pensil warna. Selanjutnya juga begitu di sebelahnya. 3, 2, 1. Bisa semuanya? Iya, pasti bisa.
Sekarang paling bawah itu ada kotak kapur. Coba perhatikan polanya. Polanya bagaimana? 1, 2, 3. Nah, kalian bisa mengisinya di sebelah pola gambarnya. 1 kotak kapur, 2 kotak kapur, dan 3 kotak kapur. Nah, itu tadi kalian sudah belajar tentang pola gambar. Kalian bisa mencoba di rumah dengan gambar yang lain seperti pola yang diajarkan tadi. Tentunya kalian semuanya bisa dicoba ya. Iya, semuanya pinter. Setelah kita belajar pola gambar, kita juga akan bercerita tentang pengalaman kita. Nah, sekarang kita mendengarkan Siti menceritakan pengalamannya. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Nah, kalian juga tentu mempunyai pengalaman membaca buku cerita. Siapa yang menemanimu membaca, diceritakan. Misalkan di rumah bersama keluarga, bersama kakak, bersama adik, bersama orang tua. Apa saja yang kalian baca, diceritakan menurut pengalaman kalian masing-masing. Karena apa? Karena kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Nah, kita wajib bersyukur. Coba perhatikan gambar ini. Di dalam keluarga, di dalam kelas, kita selalu bersama untuk belajar bersama-sama, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk itu anak-anak, kalian bisa membuat cerita pengalaman kalian sendiri, tulis di kertas, nanti dibacakan di depan kelas. Kita cukupkan pelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pelajaran selanjutnya.